Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengerahkan rudal balistik taktis modern Kan buatan Turki. Sistem persenjataan dengan jangkauan 280 km ini telah ditempatkan di markas Yonarmet 18 Burit Kang, Tenggarong, Kalimantan Timur. Penempatannya dinilai strategis seiring pemindahan ibu kota ke Nusantara, sekaligus memperkuat daya gentar pertahanan nasional. Baca arah manuver Indonesia yang semakin tidak bisa ditebak. Perpindahan ibu kota negara ke Nusantara jelas bukan sekadar pindah kantor pemerintahan atau bagi-bagi lahan kosong belaka, melainkan sebuah sinyal geopolitik yang sangat tegas. Kalimantan yang dulunya dianggap sebagai wilayah halaman belakang yang tenang, kini secara radikal sedang dipermak menjadi pangkalan raksasa yang super mematikan. Rencana penempatan BUKMB-2K ini seolah menjadi potongan teka-teki terakhir yang melengkapi perimeter pertahanan total, membuat siapapun yang berniat macam-macam di wilayah udara kita harus berpikir 1000 kali sebelum aset mereka hangus di udara. Mari kita jujur, melihat tetangganya mendadak punya mainan baru yang canggih tentu membuat pihak sana mulai gigit jari dan merasa cemas dengan taji militernya sendiri. Indonesia tidak lagi cuma mengandalkan diplomasi senyum ramah, melainkan sedang membangun sebuah perisai baja berlapis yang siap menyengat siapa saja yang berani melongok tanpa izin. Spekulasi penempatan sistem rudal ini jelas bukan gertakan sambal, melainkan sebuah pesan keras bahwa langit Kalimantan kini punya penjaga baru yang tidak kenal kompromi. Coba tengok bagaimana Indonesia belakangan ini begitu agresif memborong dan merakit mesin-mesin perang paling mutakhir di kawasan ini. Hadirnya drone tempur Anka yang sanggup mengintai tanpa suara, ditambah rencana kedatangan jet tempur Rafale yang punya reputasi mengerikan di kancah global, memperlihatkan sebuah pola besar yang sangat terstruktur. Semua kemewahan militer ini perlahan tapi pasti diarahkan untuk menjaga satu titik krusial, yaitu masa depan Indonesia di Kalimantan, yang otomatis langsung mengubah peta keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Rumor panas dari Eropa Timur mengemuka setelah Belarusia menawarkan sistem pertahanan udara BUK-MB-2K kepada negara Asia, termasuk Indonesia, dalam ajang Indo-Defense 2025. Sistem ini bukan sekadar peningkatan dari BUK lawas, melainkan platform digital modern dengan radar AESA, kemampuan melacak hingga 24 target, serta rudal sembioan M318 berjangkauan 70 km. Jika benar diadopsi, BUK-MB-2K berpotensi melengkapi NASAMS, HISAR, dan radar JM-400 Alpha, menciptakan pertahanan udara berlapis yang sulit diprediksi. Lebih dari sekadar pembelian senjata, opsi ini mencerminkan strategi bebas aktif Indonesia dalam mengawinkan teknologi Barat dan Timur demi memperkuat kedaulatan udara nasional. Indonesia dikabarkan menerima tawaran lanjutan sistem rudal pertahanan udara jarak menengah BUK-MB-2K buatan Belarus. Sistem ini sebelumnya dipamerkan pada ajang Indo Defense Expo 2024 dan sempat dibahas saat kunjungan pejabat Indonesia ke Belarus. BUK-MB-2K dipasang pada sasis beroda 8x8 dengan mobilitas tinggi, membawa 4 rudal permukaan ke udara, serta mampu menghadapi berbagai ancaman mulai dari pesawat, helikopter, drone, rudal jelajah hingga rudal balistik taktis. Dengan kemampuan melacak dan menyerang banyak target secara simultan serta jaringan komando jarak jauh, sistem ini dinilai relevan untuk memperkuat pertahanan udara nasional. Penempatan rudal balistik Kan di Kalimantan disorot media asing dan menyebutnya sebagai lokasi strategis. Indonesia telah resmi mengoperasikan sistem rudal balistik Kan yang dibuat oleh Turki.
Kepemilikan Indonesia ini membuatnya menjadi negara pertama di kawasan tersebut yang memiliki senjata tersebut. Menurut Army Recognition, pada 5 Agustus 2025, dalam artikel berjudul, Indonesia memperoleh kemampuan serangan taktis untuk pertama kalinya dengan kedatangan sistem balistik Kahan Turki. Kedatangan sistem rudal balistik Kahan di Indonesia menandai perkembangan penting dalam postur pencegahan strategis negara ini. Pembangunan infrastruktur militer di Kalimantan saat ini sedang digenjot dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat kawasan ini berubah total menjadi benteng pertahanan masa depan yang sulit ditembus. Ketika pangkalan udara diperluas, radar-radar canggih mulai diaktifkan dan logistik tempur ditumpuk. Di saat yang sama, negara tetangga mungkin hanya bisa menonton dengan perasaan campur aduk antara iri dan khawatir. Mereka sadar betul bahwa dominasi udara yang selama ini mereka banggakan bisa runtuh seketika berhadapan dengan perisai baru Indonesia. Pada akhirnya, sebuah perisai udara raksasa sedang benar-benar ditenun di atas langit Kalimantan untuk melindungi masa depan bangsa ini dari segala bentuk ancaman. Mau diakui atau tidak, langkah berani Indonesia ini telah berhasil menciptakan standar baru yang membuat peta kekuatan militer kawasan bergeser secara dramatis. Jadi, biarkan saja mereka di seberang sana tetap cemas dan sibuk berspekulasi, sementara kita terus bergerak dalam senyap memastikan setiap jengkal tanah Kalimantan aman di bawah perlindungan payung udara yang tak tergoyahkan.